Mas Egan, sekedar mengingatkan saya dihadirkan sebagai ahli yang menguntungkan ya. Jadi bahasa dalam pasal 65 KUHP itu bukan meringankan, tapi menguntungkan gitu ya. Jadi konteksnya adalah menguntungkan Eliezer, posisi hukumnya seperti itu. Nah, konteks Eliezer dituntut dengan rekuisitor jaksa selama 12 tahun penjara, menurut hemat kami itu menimbulkan kekecewaan dari publik. Statement ini saya sampaikan tentu dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap independensi dan kemerdekaan penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada khususnya. Tapi yang mau saya sampaikan hari ini adalah even saksi ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum seluruhnya menerangkan bahwa dalam konteks menyuruh lakukan, orang yang disuruh lakukan tersebut hanyalah alat yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Seharusnya menurut hemat saya dengan segala kerendahan hati, hal-hal seperti ini sekiranya dapat menjadi pertimbangan bagi penuntut umum dalam menyusun rekuisitornya, Mas Egan. Demikian, Mas Egan. Begini, kalau LPSK itu kan hanya sekedar memberikan rekomendasi, seluruhnya memang tergantung dari kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum selaku dominus litis, Mas, pengendali perkara. Tetapi tadi saya sudah di awal saya sudah sampaikan bahwa bahkan saksi ahli pidana yang diajukan oleh jaksa pun menyatakan bahwa dalam konteks menyuruh lakukan, orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Idealnya, Mas, hal ini sekiranya menjadi pertimbangan dong bagi penuntut umum dalam menyusun tuntutannya. Nah, kalau misalkan LPSK memang itu adalah didasari pada ketentuan pasal 10 Undang-Undang 31 tahun 2014, Mas, bahwa kalau nanti Eliezer ditetapkan sebagai justice collaborator dalam putusan hakim tentunya, dia berhak mendapat keringanan. Tetapi konteks keringanan di sini, Mas, harus dibedakan dengan pertanggungjawaban pidana, Mas. Karena menurut pasal 51, orang yang menerima perintah jabatan melakukan suatu perbuatan pidana itu tidak dipidana, Mas. Ini adalah alasan pembenar yang diatur dalam bab 3 KUHP kita, Mas. Di sini justice kolaborator, sebetulnya kita baca sejarahnya. Ada dari UNCAC, lalu kita ratifikasi, lalu kita ada SEMA atau surat Mahkamah Agung. Untuk pelaku tidak bisa JC, pelaku utama. Ini supaya saya luruskan ini. Undang-undang nggak bisa. Namun demikian, menghormati lembaga pemerintah lah LPSK ini, yang tugasnya sebetulnya hanya melindungi saksi dan korban. Tidak boleh intervensi dan menentukan pinggiran tuntutan pidana. Tuntutan pidana itu wewenang penuh Jaksa Agung. Tidak ada lembaga lain yang bisa yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak ada, nggak mungkin 12 tahun. Ya, kami menghormati, tapi ketua LPSK bilang, wah ini segala macam, tapi itulah kebebasan berbicara saat ini. Kebebasan berbicara, berbebasan berbeda pandangan dalam negara hukum Indonesia dibenarkan. Tapi janganlah menggiring opini, nanti terpengaruh pola pikir hakim dan jaksa. Kita serahkan. Pasal 182 ayat 4 KUHP mengatakan bahwa hakim secara tidak langsung tidak terikat dan tidak terpaku pada surat tuntutan atau rekuisitor jaksa, Mas. Yang dijadikan dasar hakim untuk musyawarah dan memutus perkara adalah surat dakwaan dan segala sesuatu yang terungkap di persidangan. Jadi nggak apa-apa, Mas, tuntutan yang kemarin sudah ada, yang mungkin sudah mendapat reaksi publik yang sedemikian rupa. Saya berharap penasihat hukum dari Eliezer akan mengajukan pembelaan atau pledoi yang terbaik untuk menunjukkan adanya kekeliruan-kekeliruan yang mungkin ada dalam surat tuntutan tersebut, dan sekaligus juga mengajukan adanya alasan penghapus pidana atau apapun yang bisa membantah setiap poin-poin tuntutan dari jaksa penuntut umum tersebut, Mas Egan.